Halo Sobat Real Fan, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan nggak ada yang terkena virus COVID-19. Nah, dalam video cerita Mindik kali ini, saya mau bahas atau mau share tepatnya cerita tentang hunting di seputaran Sungai Serayu. Ya, Serayu itu merupakan tempat favorit saya buat hunting karena menurut saya di Serayu itu komplit banget. Ada sungai, ada jembatan, ada juga persawahannya di tepi sungai, terus ada bukit-bukit yang mengelilingi spot itu gitu. Jadi kita bisa dapat banyak pilihan, ya, kita bisa dapat banyak angle, banyak panorama, pokoknya seru banget deh. Nah, apa sih persiapan buat kita hunting ini? Persiapannya kalau buat saya, ketika saya hunting di Serayu, yang pertama itu saya cari dulu jadwal kereta. Ya, saya pengen tahu kereta yang lewat di situ apa aja, jam berapa gitu. Karena ini sangat penting menurut saya. Kalau kita nggak tahu jadwal kereta yang lewat, wah itu bisa berantakan hunting kita. Kita bisa kehilangan momen, kita juga bisa salah dalam menentukan posisi arah datang kereta gitu ya. Nah, salah satu aplikasi kalau sekarang ini yang bisa banget membantu kita mendapatkan jadwal kereta adalah aplikasi jadwal kereta. Ada tuh yang buat Relvan Senior ya, namanya Mas Ian Antono. Nama aplikasinya saya lupa, cuma kalau kalian pengen tahu kalian bisa tanya aja sama beliau di Facebooknya, nanti pasti ditanggepin. Terus kalau kita udah susun nih jadwal kereta, saya saranin susun dan udah gitu di print, ya, di print, bawa, lipat, taruh dompet atau taruh kantong, supaya benar-benar kita nggak kehilangan momen, nggak kehilangan jadwal kereta lewatnya jam berapa aja. Terus jangan lupa siapin tiket kalian, ya dong. Kayak saya ke Serayu itu, biasanya saya ke Serayu itu saya naik Purwojaya dari Gambir, kayaknya jam 10 malam, nanti sampai di Purwokerto itu kurang lebih setengah 3-an. Ya, tiket pulang juga udah langsung saya beli. Saya nggak berani spekulasi, jadi paling nggak tiket pergi dan tiket pulang udah di tangan. Jadi kita hunting tenang, udah tahu jadwal hunting kita dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, apalagi buat kita-kita yang jadwal huntingnya sangat-sangat terbatas, sehingga harus pakai metode mindik-mindik. Wah, itu jadwal tiket kereta benar-benar harus sudah dipegang di tangan. Terus habis itu kita spot exploration gitu. Nah, spot exploration ini kalian bisa dapetin dengan cara kalian browsing di Facebooknya para relvan yang pernah hunting di situ. Ya, jadi misalnya kalian cari tuh relvan yang punya foto-foto di Serayu atau foto-foto di tempat di mana kalian nanti mau hunting. Waktu saya hunting di Serayu, saya cari foto-foto beberapa rekan-rekan relvan yang pernah hunting di sana. Ya, fotonya yang bagus-bagus, saya liatin, oh seperti ini ya, oh kayak gini ya. Jadi kurang lebih kita punya dapat gambaran kita mau hunting angle-nya kayak gimana, spotnya dari mana. Gitu, paling nggak kita udah ada gambaran. Kemudian jangan lupa siapin logistik kalian, baik itu bekal makanan, air minum, atau juga duit cash. Ya, nah ini penting nih, jangan sampai kalian nggak bawa duit cash, karena nggak semua tempat itu bisa bertransaksi pakai kartu ATM. Ya, kadang-kadang kita ketemu warung-warung tradisional atau tempat-tempat yang jual makanan minuman di pinggir jalan dan mereka nggak semuanya bisa terima pembayaran pakai kartu debit ataupun pakai pembayaran digital. So, pastikan kalian sedia uang cash. Karena posisi kita hunting kadang-kala juga jauh dari ATM terdekat, ya. Kemudian yang paling penting juga adalah kalian memastikan bahwa alat kalian, gear kalian, kamera kalian itu dalam keadaan siap hunting. Baterainya penuh, bahkan kalau perlu ada baterai cadangan. Memory cardnya juga pastikan kosong ya. Jangan kalian bawa memory card yang udah penuh gitu. Itu benar-benar fatal banget deh. Ada banyak kemungkinan kalian kehilangan momen, kalian mau foto, mau jepret, nggak taunya memory card penuh dan keretanya lewat akhirnya.
So pastikan kalian punya memory card yang cukup, jangan cuma bawa satu, kalau bisa ada backupnya, ada cadangannya gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga pastikan kalian menghubungi ya railvan setempat yang mungkin kalian bisa janjian ajak hunting bareng gitu. Biasanya kalau saya di Serayu, di Purwokerto itu saya biasanya kontak sama Mas Garda atau sama Macus ya. Biasanya mereka yang nemenin saya. Itu juga biasanya kalau saya kasih tahu udah tengah hari gitu. Kalau pagi-pagi biasa saya masih Mindik style. Nanti kalau udah siang-siangan baru kontak mereka. So kalian pastikan kalian janjian dulu sama mereka karena belum tentu jadwal mereka juga bisa kosong atau bisa sama dengan jadwal kalian. Pastikan kalian ada railvan setempat yang nemenin. Keuntungannya apa? Keuntungannya hunting kita tuh jadi lebih, kalau saya bilang jadi lebih terarah ya. Jadi kita udah pergi jauh-jauh hasilnya nggak sia-sia gitu dan lebih puas. Karena mereka pasti tahu spot-spot mana yang asik, spot-spot mana yang bagus. Dan juga kalau ada kemungkinan-kemungkinan KLB lewat atau kereta-kereta yang jadwalnya tak terduga, mereka biasa lebih paham ya. Jadi sangat membantu sekali kalau kalian hunting sambil ditemenin sama teman-teman RF yang tinggalnya di tempat kalian mau hunting. Oke, nah kurang lebih persiapannya seperti itu, dan yang paling penting juga jaga kesehatan kalian. Jangan pergi hunting kalau kondisi kalian lagi nggak sehat. Tapi pastikan kondisi kalian sehat, kondisi kalian fit buat pergi hunting. Dan jangan lupa yang paling penting, yang namanya persiapan hunting. Harus dapat surat izin hunting ya, surat izin. Ini penting sekali. Ya paling enggak kalian dapat surat izin dari orang tua. Kalau yang sudah menikah atau udah punya rantai gitu ya, pastikan gembok kalian itu bisa terbuka dan kalian dapat surat izin ya dari KS setempat. Oke guys. So, itu aja persiapan huntingnya. Habis ini saya akan kasih tahu nanti begitu sampai di tempat hunting apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu salah satu video yang saya ambil di Serayu. Check it out. Oke guys, balik lagi Sobat Railvan di cerita Mindik hunting di Serayu. Waktu saya pertama kali ke Serayu itu sebenarnya nggak, ya agak-agak sengaja gitulah ya. Dalam perjalanan dari Jawa Tengah saya sengaja lewat Purwokerto dan saya sengaja arahin lewat berarti lewat jalur Tasikmalaya Ciamis, jadi dari Kebasen ke sana gitu. Pengen lihat kayak gimana sih spot itu gitu. Jadi di situ pertama kali saya mampir dan lihat, oh seperti ini ya spot Jembatan Serayu, Cafe Merkusi. Jadi udah dapat gambaran. Baru beberapa bulan setelah itu baru saya pergi untuk hunting seharian di sana. Nah, saya pergi waktu itu naik Purwojaya. Naik Purwojaya ini sampai di Purwokerto itu jam 2:30 subuh. 2:30 subuh. Begitu sampai saya beres-beres dulu ya, cuci muka, terus siapin barang-barangnya yang ya ditata ulang lagi, dicek perlengkapannya semua, beli air minum yang pasti. Dan kemudian saya benar-benar nggak tahu harus naik apa, harus gimana, nggak tahu, benar-benar udahlah mengandalkan naluri aja lah. Keluar ke arah parkiran, kemudian banyak tuh, nanti ada banyak sekali tukang ojek yang akan menawarkan diri gitu untuk mengantarkan kalian. Akhirnya dengan asal-asal saya pilih satu orang, saya tanya, Pak, mau nggak nganter ke Jembatan Serayu? Tapi saya minta ditemenin seharian. Akhirnya ojeknya setuju, namanya Pak Budi. Saya minta nomor handphonenya juga, kemudian dia nganter saya ke Serayu. So hari itu, karena waktu itu saya belum ada kenal sama railvan setempat gitu, jadi andalan saya tukang ojek. Dan ternyata
cukup cukup bermanfaat sekali gitu ya, sangat-sangat akomodatif. Dia itu nemenin saya seharian dari pagi sampai sore hunting. Nah, begitu sampai subuh itu sampai di depan Merkusi. Itu di tengah jalan kebetulan ada kereta kettle udah lewat duluan. Jadi saya nggak dapet tuh kereta. Kemudian ya udah nunggu aja, nunggu di pinggir sungai, ya setting-setting kamera, cobain jepret-jepret sedikit di situ gitu sampai kurang lebih jam 6-an kurang itu kereta pertama lewat Logawa. Nah, ketika kalian baru sampai, nanti ketika mungkin kalian nyampainya udah terang gitu ya di spot manapun, tapi waktu saya di Serayu ketika saya sampai masih gelap, ketika udah terang, begitu Logawa udah lewat, itu kereta berikutnya seharusnya lewat tuh kereta Serayu. Ya, lewat berikutnya tuh Serayu, saya lupa Serayu yang dari mana, yang dari arah Purwo atau arah Jakarta saya lupa. Kemudian kita mesti kenalin spot. Ya, kenalin spot supaya kita tahu posisi matahari di mana, posisi kereta datang berikutnya dari mana, supaya ketika kita hunting nggak dapat foto yang backlit gitu. Kita dapat foto yang hasilnya maksimal. Jadi mengenali posisi spotting tuh benar-benar penting banget. Ya, terutama posisi arah sinar matahari dari mana. Waktu hunting pertama saya nggak tahu bahwa kereta yang datang itu kalau nggak salah Serayu dari arah Jakarta, berarti Serayu malam dari Pasar Senen. Itu seharusnya kita ngambil dari sisi sungai yang seberang sana lagi supaya dapatnya maksimal karena matahari di belakang kita. Kalau saya malah enggak gitu, saya malah ngambilnya dari pinggir sungai depan Merkusi. Nah itu kalau pagi di situ bener-bener nembak langsung ke arah matahari, jadi hasilnya nggak maksimal. Tapi namanya juga baru pertama hunting ya nggak. Makanya ketika pertama hunting perhatiin posisi matahari di mana, terus lihat jadwal keretanya, posisi kereta datang dari mana. Dengan posisi kereta datang dari mana dan posisi matahari di mana kita harus spotting gitu. Jadi benar-benar harus diperhitungkan. Nah, hunting di Serayu jadwal kereta itu cukup banyak, tapi menurut saya jedanya cukup. Kurang lebih bisa setengah jam sampai 1 jam selang-selingnya. Di situ kita bisa menentukan kita mau hunting di mana. Untungnya dengan ada tukang ojek, ya kita bisa bergeraknya cepat. Habis dari satu titik kita mau spotting di tempat yang lain, di titik yang lain itu bisa mobilitasnya cukup cepat gitu. Nah kemudian ketika kalian baru sampai, kalian tentukan kalian mau foto atau video. Kalau kalian hunting sendiri, ini cukup repot kalau diambil sekaligus. Ya, saya belajar ini ketika hunting saya yang kedua, waktu ada festival Serayu itu barengan waktu itu sama Mas Rendra sama Mas Dani. Nah di situ saya bawa 2 kamera, satu mau foto, satu mau video. Itu repotnya minta ampun. Sementara saya lihat waktu itu Mas Dani fokus memang cuma bikin video aja, jadi dia punya video juga hasilnya lebih maksimal gitu, lebih bagus. Nah di situ saya tarik pelajaran gitu bahwa kalau kita mau hunting tentuin mau foto atau video. Atau kalau kita hunting seharian, ya udah kita tentuin, oke, setengah hari kita foto, setengah harinya hunting buat video. Atau dari checklist daftar kereta tadi kita tentukan kereta yang mana yang mau kita ambil videonya, kereta yang mana yang kita mau ambil fotonya aja gitu. Karena menurut saya kalau hunting foto sambil video itu cukup merepotkan, apalagi kalau kita baru kenal spot itu. Lain halnya kalau kita udah beberapa kali ke spot itu dan kita udah paham ya, mungkin kita bisa atur strateginya seperti apa. Dan kemudian namanya spot baru, kita harus ekstra hati-hati. Oke guys, jangan lupa ini penting banget ya. Safety hunting itu adalah segalanya. Bukan hasil foto, bukan hasil video, tapi safety adalah segalanya. Ya, kita mau memastikan kita datang hunting dan pulang hunting dalam keadaan yang utuh. Ya, jangan kita pergi hunting dan pulangnya tinggal nama doang hanya gara-gara kita nggak safety. Jangan, ingat guys. Ya, safety adalah segalanya. So, pastikan atur jarak kita hunting, kenalin daerah tempat kita hunting itu kita kenalin ya. Misalnya di pinggir Sungai Serayu, hati-hati jangan sampai kalian malah kecemplung sungai nanti. Atau karena kalian nggak tahu situasinya seperti apa, malah nanti mendatangkan celaka. So, benar-benar safety, benar-benar hati-hati. Ya, saya punya pengalaman ketika saya hunting pertama kali di Serayu itu pengen ngambil yang high angle,
Cuma saya belum tahu waktu itu akses ke bukit-bukit itu. So di salah satu lereng sebelum Merkusi itu saya coba panjat dan ternyata cukup licin gitu. Saya cukup licin dan beberapa kali kepleset dan jatuh, dan saya mencoba refleks untuk pegangan ke dahan-dahan pohon gitu ya, dahan-dahan dedaunan gitu, dan nggak taunya ternyata banyak durinya gitu. Jadi memang benar-benar harus ekstra hati-hati ya. Pastikan kita nggak hanya pengen buru-buru, keretanya udah mau lewat nih, harus cepet spotting. Jangan. Buat tempat yang masih baru, kalau kita mau explore spot, maka yang harus dikorbankan ya udah, of course kita harus korbanin ya, keretanya akan lewat dulu baru kita dapat spotnya. Karena untuk dapetin spot foto yang benar-benar pas sesuai dengan selera kita itu nggak mudah. Kadangkala spotnya belum settle, keretanya udah lewat duluan. Ya nggak apa-apa, jangan kita hanya ngeburu-buru dan akhirnya nggak safety dan akhirnya kita yang celaka ya. Keretanya juga nggak dapet di foto, kitanya celaka. So, benar-benar jaga safety kalian ketika kalian sedang hunting gitu. So, habis ini saya akan coba kasih lihat beberapa hasil foto-foto saya ketika hunting pertama kali di Serayu. Dan habis ini kita balik ke sesi berikutnya. Selama hunting tuh harus ngapain aja. Oke? Check it out guys. Oke, Sobat Real Friend, ketemu lagi. Tadi udah lihat beberapa hasil foto-fotonya, ya nggak terlalu istimewa, tapi buat saya cukup puas. Karena bukan hasilnya, tapi pengalamannya yang benar-benar berkesan buat saya. Nah, selama kita hunting, biasanya tuh kita kebawa dengan perasaan bahwa, wah udah keasikan gitu. Udah terlalu asik, udah terlalu larut dalam suasana, sehingga seringkali kita lupa buat istirahat. Padahal istirahat ini penting. Ya, istirahat ini penting banget. Jadi pastikan ketika kalian lihat schedule, ada jeda di mana kalian bisa istirahat. Kalian istirahat, kalian makan. Nah, kalau kalian hunting di Serayu, itu sebenarnya kalian bisa makan di Merkusi ya. Bisa makan siang dulu di situ, atau mungkin makan siang di dekat-dekat stasiun Kebasen mungkin. Di seputaran situlah, pokoknya kalian bisa cari, banyak kok tempat makan di pinggir jalan gitu. Kemudian jangan lupa kasih kabar ke rumah ya, kasih kabar ke orang tua kalian, kasih kabar ke KS kalian, ke rantai-rantai kalian di rumah. Jangan lupa dikasih kabar. Jangan mentang-mentang dapat sinyal hijau dan kalian main hunting bablas seharian. Kasih kabar, setidaknya mereka terupdate dengan kondisi kalian seperti apa. Ya, jangan lupa, ingat, hunting seharian sinyal hijau tanpa kasih kabar itu sama aja kalian nantangin untuk dapat sinyal merah buat hunting berikutnya. So, pastikan kasih kabar, oke? Dan kemudian yang namanya hunting mindik-mindik itu harus ada prinsip tahu waktu, ya. Kita harus tahu waktu. Saya terus terang pengen banget ngejajal Serayu itu di malam hari. Sampai sekarang belum pernah, karena saya tahu nggak mungkin saya hunting di sana sampai malam dan baru baliknya malam-malam. Sedangkan perginya dari malam hari sebelumnya, nyampainya subuh, dan kemudian pulangnya malam lagi gitu. Itu kayaknya nggak mungkin. Jadi rata-rata saya kalau hunting di Serayu itu cukup sampai sore, sampai jam 3-an gitu ya, sampai jam 3 lah, karena saya udah harus pulang dengan Purwojaya lagi yang jam 4 biasanya. Iya, kalau nggak salah jam 4 ya, iya. Udah harus balik lagi jam 4. Jadi sebenarnya saya pengen banget cobain gitu ya, antara jam 4 sampai jam 7, jam 8 tuh kayak gimana sih gitu. Tapi sampai sekarang ya belum bisa, karena itu tadi, namanya kita hunting ya kita harus tahu waktu. Ya nggak mungkin kita hajar seharian, menurut saya itu juga nggak bijaksana sih. So, selalu ingat akan ada kesempatan berikutnya. Jadi sabar aja, tenang aja gitu. Biasanya orang kalau hunting tuh selalu diburu karena kita kan lihat ya foto rekan-rekan yang lain. Oh, kepengenan juga spot yang itu, kepengenan juga spot yang ini, pengen juga spot ini itu dan segala macem gitu.
Belum lagi kalau teman-teman kita yang rail fan setempat itu ngeracunin kita dengan, wah belum coba spot yang ini, ada spot yang ini keren, spot yang ini keren. Waduh, banyak banget rasanya kita pengen ini dan itu gitu. Jadi sabar gitu ya, sabar. Ada waktunya. Ya, yang penting tahu waktu, nanti baru direncanakan lagi kapan kita bisa hunting. Intinya gini guys, hunting itu adalah hobi. Hunting kereta tuh hobi. Dan hobi itu seharusnya bikin kita relax, bikin kita fresh, bikin kita jadi lebih seger lagi sebenarnya. So seharusnya pulang hunting itu kita happy, ya. Mau pergi hunting happy, lagi huntingnya happy, pulangnya juga happy gitu. Pulangnya happy. Itu fungsinya hobi gitu. Kalau pulang hunting kitanya malah pulang berdarah-darah, habis kena jatuh di mana, kepleset di mana, dengan perasaan ngegerendeng, keretanya nggak dapet, KLB-nya nggak dapet lah, waktunya juga dihajar seharian. Nah itu menurut saya lama-lama nggak jadi hobi yang bikin kita seneng gitu. Tapi malah akhirnya bukan nggak mungkin, kitanya malah dilarang gitu, banyak yang menentang kita untuk menekuni hobi kita gitu. So paling nggak dari share cerita Mindik ini, teman-teman bisa dapat ya tips lah atau masukan untuk hunting kalian, khususnya kalau kalian mau explore di Serayu, itu tempat oke banget. Nanti saya juga coba bikin video explore Serayu dari high angle seperti apa gitu ya, spotnya di mana aja. So itu aja video kali ini. Buat nutup, saya kasih lihat video Krakatau lewat di atas jembatan Serayu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa stay safe dan salam Mindik.